Halo pemirsa, senang banget saya Firza Rizky kembali hadir. Kali ini di program podcast PAL TV. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ini tentunya dengan salah satu narasumber kami. Di mana tahun politik tentunya tidak lengkap atau tidak afdol kalau kita juga tidak membahas seputar orang-orang yang ada berkiprah di dunia politik. Nah, hari ini spesial banget. Sudah hadir di studio podcast PAL TV. Ada sosok wanita yang sangat dikenal tentunya, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Ada Ibu Lusianti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu udah hadir di studio podcast PAL TV. Sebelumnya seneng banget. Udah terakhir kita ketemu di rumah Ibu ya. Waktu itu syuting ada salah satu program. Mungkin Ibu Lucy, kita memulai perbincangan ini. Saya pengen ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu nih. Banyak publik juga penasaran, pengen tahu nih sebenarnya awalnya sebenarnya Ibu Lucy ini kan orang mengenalnya sebagai istri Bupati ya. Mengingat bahwa almarhum Pak Fahri dulu sebagai mendampingi Pak Fahri dalam memajukan Musi Banyuasin. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita sebenarnya Ibu Lucy memandang Musi Banyuasin itu seperti apa di awalnya? Apakah memang lahir besar di sana atau seperti apa, Ibu? Terima kasih. Jadi Musi Banyuasin buat saya punya kenangan tersendiri, kenangan yang sangat baik. Jadi berawal seperti apa saya mengenal Musi Banyuasin ya, yang sudah jelas saya menikah dengan orang Musi Banyuasin yaitu Bapak almarhum Fahri Azhari. Tentu Musi Banyuasin menjadi daerah asal dari suami saya waktu itu. Nah, kemudian ditindaklanjutin dengan bahwa suami saya 2 periode menjadi Bupati Musi Banyuasin. Tentu sebagai istri saya mendampingi almarhum menjadi Ketua PKK Kabupaten Musi Banyuasin pun 2 periode. Jadi dengan waktu yang 10 tahun saya pikir lebih cukup dari lama. Ya, lebih dari cukup saya mengenal karakter budaya dari orang-orang Muba dan saya sangat menyintainya. Baik, kan oke, Bu Lucy 10 tahun mendampingi suaminya saat itu menjabat sebagai Bupati, sebagai Ketua PKK. Pasti sudah sangat mengenal ya Bu ya, itu secara geografis ya, termasuk juga karakteristik dari masyarakat Musi Banyuasin. Kalau boleh saya pengen pandangan Ibu memandang Musi Banyuasin hari ini tuh dibandingkan dulu dan hari ini seperti apa? Mengingat kalau dari data BPS kan Bu ya, Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa Musi Banyuasin ini merupakan kabupaten terkaya begitu dari sumber daya alamnya untuk di Sumatera Selatan. Kalau Ibu memandangnya Muba yang dulu sama Muba yang sekarang seperti apa? Ya, yang jelas Musi Banyuasin itu adalah tadi kaya dengan sumber alamnya, hasil buminya. Di situ ada gas, minyak, batu bara, sawit, semua ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, makanya sering kita dengar bahwa atau kita mengetahui bahwa Musi Banyuasin itu adalah salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Nah, kalau ditanya seperti apa Muba yang sekarang dengan Muba yang dahulu, ya tentu Muba yang dahulu dengan pemimpin-pemimpin yang terdahulu sudah mencoba membawa Musi Banyuasin ke depan yang lebih baik, membuka akses-akses jalan yang mana akses jalan antar kabupaten, kemudian antar desa itu sudah terlihat sekali sekarang pengaruhnya atau masyarakat sangat merasa terbantu dengan adanya pembukaan jalan antar kabupaten dan antar kecamatan bahkan antar desa. Dan sekarang tinggal Musi Banyuasin sekarang dan ke depan bagaimana memaksimalkan kembali pembangunan di sentra, mungkin pembangunan ke arah fasilitas jalan, jembatan dan pembangunan gedung yang lain-lain yang dibutuhkan masyarakat, dan tentu membangun masyarakatnya sendiri, bagaimana masyarakat Musi Banyuasin ini menjadi masyarakat yang lebih aktif dan juga yang ikut berperan dalam perputaran roda ekonomi pembangunan di sana
karena jangan sampai masyarakat Musi Banyuasin ini adalah masyarakat yang menonton atau menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Harus jadi pelaku begitu ya Bu ya? Harus, wajib. Semua diajak harusnya menurut Ibu ya. Tapi yang menjadi catatan sendiri kan, kalau jadi menurut pandangan Ibu, PR terbesar sebenarnya tuh untuk hari ini sebenarnya apa yang dirasa kurang dan harus segera diadakan atau dibuat gitu untuk ada di sana? Banyak sektor sebenarnya yang menjadi prioritas utama, karena sektor-sektor yang paling tinggi adalah sektor kesehatan, sektor pendidikan. Itu adalah program fundamental prioritas ya, yang mesti diperhatikan, benar-benar diperhatikan untuk kemajuan Musi Banyuasin ke depan. Baik, Bu Lucy, kan kita tahu ya hari ini khususnya ada pelantikan DPRD Sumsel gitu ya. Kan sebelumnya Ibu di pemilihan umum legislatif juga ikut maju dalam kontestasi pileg itu. Dan kita ketahui bahwa karena Ibu ingin maju dalam pilkada, tentunya ada yang dikorbankan, memundurkan diri gitu dan jadi digantikan PAW. Apa saat itu Bu yang terbersit di benak Ibu ini, sebenarnya sudah terpilih nih. Aku harus maju nih. Sekali tahun ini aku harus ada gitu untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada ini. Apa Bu? Jadi begini, cita-cita saya yang sesungguhnya adalah saya ingin bercita-cita untuk eksekutif, bukan untuk legislatif. Tapi saya sebagai kader Partai Kebangkitan Nusantara harus memotivasi daripada kader untuk ikut dalam pesta demokrasi pemilihan legislatif kemarin. Dan alhamdulillah wilayah yang saya ambil pun wilayah Musi Banyuasin. Saya terpilih dari 6 anggota DPRD provinsi yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Buat saya ini bukanlah sesuatu hal yang menjadikan saya berat untuk meninggalkan kursi DPR. Tapi saya bisa berbuat lebih banyak dan lebih besar lagi untuk masyarakat apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Ibu rasa kalau di eksekutif jadi bupati itu akan jauh lebih, porsinya lebih besar ya untuk Ibu bisa ngapa-ngapain begitu ya di sana ya, ketimbang hanya duduk di kursi dewan tadi. Tapi kalau untuk dorongan sendiri selain Ibu, sebenarnya siapa sih sosok di balik Ibu nih yang sepertinya menjadi penguat gitu sehingga Ibu merasa aku jadi kuat nih karena seperti yang gak ada beban akhirnya untuk bisa maju ini. Boleh share nggak Bu? Ada dua yang menjadi yang mendorong support sistemnya Ibu untuk memutuskan memilih ikut dalam kontestasi politik ini. Yang pertama tentu keluarga. Keluarga adalah segalanya bagi saya. Tanpa restu keluarga saya tidak akan melangkah lebih jauh. Karena tahu ridho daripada suami, ridho dari anak-anak itu adalah nomor 1 buat saya. Jadi ketika saya pamit dan memohon restu kepada keluarga dan keluarga merestui, maka saya semakin mantap untuk maju ke kontestasi pilkada. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat Musi Banyuasin juga, walaupun kami sudah terpisah lebih 10 tahun, tapi komunikasi kami tetap lancar, terutama ibu-ibu. Mereka selalu memberikan gambaran-gambaran, mengharapkan saya untuk kembali ke Muba. Bu, kita bisa bersama lagi, kembali ke Muba, bisa berbuat yang lebih banyak kepada masyarakat Musi Banyuasin. Nah dari situ saya kembali berpikir bahwa saya harus kembali ke Musi Banyuasin untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat Musi Banyuasin. Makanya saya punya satu relawan yang kami namakan relawan Uma. Uma itu artinya ibu, tapi kepanjangan dari Uma itu adalah untuk Muba aku kembali. Tapi isinya bukan ibu-ibu semua ya? Ya tidaklah, pasti masyarakat tidak dibatasi dengan wah ini bupatinya perempuan jadi nanti yang milih yang digarap perempuan semua kan masyarakat Muba, perempuan laki-laki semua harus diperhatikan dengan baik. Ya, tapi kalau Ibu memandang sosok perempuan gitu ya untuk bisa maju dalam
perpolitikan khususnya Pilkada Muba ini. Sebenarnya agak diuntungkan dikit lah Bu ya, karena mengingat pasti banyak perempuan khususnya di sana nanti akan cenderung mungkin bisa mereka lebih memilih ibu sebenarnya ya kalau ada stigma seperti itu. Tapi kalau ibu sendiri menganggap hal demikian? Harapan saya sih seperti itu. Pemilih militan itu pasti ada di kaum ibu. Tapi saya sampaikan juga kepada masyarakat, kepada para bapak bahwa sentuhan ibu tuh luar biasa sebenarnya. Seorang ibu tuh sangat peduli dengan keluarga, sangat peduli dengan anak-anak. Sehingga apabila pemerintahan atau kabupaten dalam hal ini dipimpin oleh seorang ibu, tentu juga akan peduli kepada permasalahan-permasalahan yang ada di Muba. Jadi kan pemimpin itu tidak diharuskan laki-laki, perempuan pun boleh asal mempunyai kemampuan untuk memimpin. Betul Bu. Tapi sayangnya kan masih banyak orang-orang yang masih berpikir patriarki ya Bu ya, mungkin menganggap bahwa pemimpinnya harusnya laki-laki begitu. Nah bagaimana cara Ibu Lucy untuk bisa menangkis gitu stigma atau pikiran orang yang masih menjunjung tinggi patriarki dan yang menganggap bahwa pemimpin ini harusnya laki-laki bukan perempuan gitu. Saya pikir masyarakat Musi Banyuasin sudah sangat pintar dengan masalah seperti itu karena tidak aja dengan penjelasan tapi sudah banyak contoh yang kita lihat seperti pemimpin salah satu provinsi di Indonesia, Jawa Timur itu seorang perempuan dan sukses dan sekarang bahkan calon-calon gubernur tiga perempuan. Kemudian Ibu Megawati memimpin partai yang cukup besar. Sri Mulyani memimpin Kementerian Keuangan dengan baik. Itu yang tadi saya sampaikan, seorang perempuan boleh menjadi pemimpin asal mampu untuk memimpin. Tapi masih ada nggak Bu yang berpikir seperti itu Bu? Yang tadi saya sebutkan patriarki itu. Ya mungkin masih ada. Kita kan tidak bisa memaksakan orang untuk satu frame dengan kita. Tapi ada yang nggak sampai ngomong langsung, mungkin nggak ada ya, belum ya. Nggak berani juga. Saya akan jawab kalau ada yang ngomong. Baik Ibu Lucy. Tapi publik juga banyak yang belum mengenal secara personal ya. Mungkin ya sosok Ibu Lucy ini sebenarnya orang tahunya ketua PKN gitu ya. Kayaknya kalau bicara politik kayaknya sangat streng banget gitu. Tapi sebenarnya ibu ini kesehari-hariannya seperti ibu-ibu lainnya mungkin bisa di-share Bu. Saya ibu hobinya rumah tangga apa, biasa. Gitu ya. Jadi mungkin kalau orang sudah mengenal saya juga melakukan hal-hal seperti ibu-ibu ke pasar, belanja. Masih sempat Bu Lucy? Iya. Insya Allah saya sempatkan juga. Jadi kalau saya kebetulan tinggal di daerah Bukit Kecil, jadi saya sering belanja di pasar tradisional, pasar 26 dan banyak mengenal gitu, mengenal saya. Dan itu alangkah sedihnya saya kalau untuk menjadi public figure aja sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang memang sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh ibu-ibu, dan itu merupakan kesenangan kita para ibu kan, ke pasar memasak buat keluarga. Itu adalah sesuatu yang kepuasan batin tersendiri ya. Kepuasan batin tersendiri buat kaum perempuan. Berarti wajar nih Bu Lucy hafal nih harga-harga sayuran di pasar nih, karena sering ke pasar juga, langsung mantau langsung Bu ya. Iya. Kalau ini Bu masak-masak gitu, semua masakan pasti udah bisa semua nih Bu Lucy, karena rajin masak kayak bareng. Kalau masakan bisa semua mungkin saya jamin juga. Tapi yang penting yang jelas itu masakan yang disukai keluarga saya bisa. Alhamdulillah. Pindang misalnya bisa. Pindang sekayu khususnya pindang sekayu. Tapi kalau bicara Muba Bu, yang paling dikangenin dari Musi Banyuasin itu apa sebenarnya? Banyak sekali ya. Jadi kangen dengan masyarakatnya yang begitu dekat, begitu familiar. Kangen juga dengan makanan tradisionalnya. Karena kemarin saya sempat berkunjung juga ke salah satu desa. Saya di desa apa Bu? Desa Rantau Panjang. Rantau Panjang itu jadi dihidangkan makanan namanya ketan tumis ya. Jadi ketan ditumis itu dimakan dengan ikan asin yang biasanya dinamakan pundang. Itu nikmat sekali. Nah, pundang namanya. Iya, itu termasuk makanan yang rasanya seperti apa Bu? Enak.
Oke. Enak banget. Saya nggak Gimana dibawain ya, saya bisa nyicip langsung maksudnya. Dimasakin bisa kok. Apa Bu yang berbeda ketan, kan kalau bayangan ketan itu kan ya ketan biasa gitu ya. Apa jadi yang spesialnya dari pundang tadi, ketan ditumis ikan asin itu seperti apa Iya, rasanya? jadi ketan itu biasanya kan kalau kita itu misalnya makannya pakai bubur ya atau kalau ini enggak. Jadi ketan itu ditumis, jadi ditumis dengan bawang merah, bawang putih, mungkin pakai teri kecil, ditumis dengan sedikit minyak, kemudian nanti di aron ya, kemudian kita kukus dan itu boleh dikasih santan sedikit kalau memang ingin merasakan gurih. Dan itu makanan favorit keluarga kami. Wow, luar biasa. Tapi juga di acara-acara hajat-hajatan di sana memang selalu ada itu Bu, menu itu. Atau jarang, hanya di beberapa desa tertentu? Biasanya tidak ditampilkan dalam hajatan, tapi mungkin menerima tamu di keluarga sering. Tapi kalau hajatan mungkin tidak. Tapi kalau di daerah Mubah arah timur dalam hari ini masyarakatnya banyak Jawa, itu biasanya saya sangat menyukai itu tape ketan ya. Tape ketan itu dalam apa ya, dalam acara pernikahan, pesta perkawinan itu selalu ada dan itu enak-enak banget, manis-manis banget sebenarnya di sana. Jadi itu juga salah satu makanan yang saya senangi dan saya rindukan sukai. ya. Iya. Tape ketan khas Mubah ya namanya Bu ya. Ya mungkin. Mungkin banyak publik juga nggak tahu yang harusnya bisa diekspos lebih lagi ya Bu ya untuk kuliner-kuliner khas dari Mubah ya, sayang ya mungkin banyak yang belum tahu. Selain kuliner sebenarnya yang menjadi andalan di Mubah itu apa sebenarnya yang bisa menurut Ibu harus ditonjolkan, di exposure-nya harus lebih lagi sebenarnya? Mubah itu kan yang sangat dikenal, bahkan di Palembang juga kan banyak pindang kope. Jadi sesungguhnya pindang itu adalah masakan khas Mubah juga, karena di situ kan Sungai Musi itu terkenal banyak ikannya ya. Yeah. Jadi pindang itu saya pikir itu juga bisa salah satu kuliner yang bisa ditonjolkan dari Musi Banyuasin. Kecuali ada juga pede. Pede itu adalah ikan yang diawetkan ya, jadi fermentasi. Jadi itu juga satu ciri khas dari Musi Banyuasin juga. Kalau selain itu kuliner Bu, yang menjadi andalan khas dari Mubah yang harusnya bisa diekspos lagi apa nih Bu? Menurut Ibu, mungkin ada kain tradisionalnya, mungkin handicraftnya apa yang di sana? Iya, saya lihat sekarang dengan kemajuan Musi Banyuasin sudah ada jemputan gamboh saya lihat. Jadi pewarnanya dari pewarna alam, karena salah satu desa di Kecamatan Babatoman itu, Desa Toman itu penghasil gambir terbaik juga. Nah, pewarnaannya diambil dari pewarna alam. Hanya yang saya lihat yang belum bisa menjadikan produk daripada jemputan gambo ini bisa baik bersaing, karena harganya masih sangat mahal. Tapi nanti insya Allah kalau saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, kita akan coba bagaimana memproduksi gamboh yang kualitasnya baik tapi harganya terjangkau. Ya, oke, apalagi perempuan ya, udah pasti tahu nih caranya pastinya. Tapi kalau kita menyinggung-singgung soal ini kan bentar lagi mau kampanye nih Bu ya. Tapi kalau menurut Ibu yang lebih efektif itu sebenarnya media sosial atau kampanye yang langsung tatap muka ke masyarakat? Ya, media sosial juga cukup efektif ya, tapi juga tatap muka ke masyarakat itu lebih berkesan karena kita bisa menerima secara langsung keluhan-keluhan masyarakat, harapan masyarakat yang mungkin kita bisa jawab apabila kita nanti terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin. Kampanye dialogis lah gitu ya Bu ya. Iya. Biasanya apa Bu yang disampaikan oleh masyarakat sana ketika Ibu bertemu? Mereka menginginkan apa sebenarnya? Banyak sekali yang mereka inginkan. Jadi ada juga fasilitas-fasilitas pembangunan, ada juga harapan-harapan UMKM, ada juga misalnya
adanya pembuatan sertifikat tanah yang belum kelar-kelar, dan itu harus kita tanggapi dengan baik dan merupakan catatan. Insya Allah nanti kalau kita menjadi Bupati Musi Banyuasin, ini menjadi PR kita ke depan. Itu yang rata-rata permintaannya fundamental ya, kayaknya mendasar, basic banget gitu Bu ya. Ada nggak permintaannya mungkin yang agak muluk-muluk, mungkin yang Ibu rasa ini terlalu tinggi nih permintaannya? Kayaknya tadi kalau yang Ibu sebutkan kayaknya pada fundamental itu pokok semua itu. Masyarakat itu tidak meminta yang aneh-aneh. Iya. Mereka itu kan hanya meminta bagaimana kalau hasil pertaniannya dapat diangkut dengan jalan yang baik. Nggak ada masyarakat tuh minta dibuatkan gedung yang terbuat dari emas dan lain sebagainya. Nggak ada. Jadi mereka juga tahu diri, dan saya sangat respon dengan keluhan-keluhan masyarakat. Baik, sangat responsif. Nah, sayang banget Ibu Lucy, waktu kita dibatasin ini durasinya. Mungkin terakhir saya pengen Ibu sebagai closing statement juga mungkin bisa menyampaikan sebenarnya harapan Ibu nih ya sebagai sosok perempuan yang terjun ke dunia politik dan tadinya lolos di legislatif, sekarang mau maju ke eksekutif. Mungkin bisa disampaikan sebenarnya pesan atau harapannya untuk ke depan seperti apa? Ya, mungkin saya himbau dulu ya. Jadi khususnya kepada masyarakat Musi Banyuasin bahwa tanggal 27 November nanti, lebih kurang 60 hari lagi, kita akan menghadapi kontestasi politik Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin ke depan. Saya sampaikan ini adalah pesta yang diadakan 5 tahun sekali, maka akan saya harapkan semua masyarakat menggunakan hak suaranya. Dan pada kesempatan ini atau pilkada ini, berikan kesempatan kepada perempuan, karena perempuan pertama yang mencalonkan diri menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah Lucianti Safarudin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama masyarakat menjunjung tinggi marwah daripada pilkada ini, membuat pilkada ini damai, tentram, dan saya sampaikan dengan satu pantun. Boleh, silakan Ibu. Jalan ke Sukamaju. Cakep. Jangan lupa membeli dukung. Cakep. Kalau Muba ingin maju, pilih paslon nomor urut 1. Cantik ya, oke. Cantik ya, bukan cakep ya. Cakep juga buat cewek juga bisa ya. Baik Bu Lucy, terima kasih atas sharing-sharingnya ya. Kita kayak saya dibawa ke Musi Banyuasin ini. Saya membayang-bayangkan mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa main ke sana. Amin. Ya Ibu ya, semoga sehat selalu. Amin, ya. Dan pemirsa, demikian ya untuk program podcast Pal TV kali ini. Mari kita jaga pilkada agar tetap damai, riang gembira tentunya, dan jangan pernah golput gitu datang nanti 27 November ya. Saya Firza Rizky mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.